Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian mari selawat dan salam kita perbanyak kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yaitu Bapak Haji Muhammad Ikhwan SPDI. Mari nantinya kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada Al-Ustadz Bapak Haji Muhammad Ikhwan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Al-hadis atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Masjid Rukis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur lagi dan lagi tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga tak henti-hentinya memberi kita nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Tidak ada sedetik pun waktu berlalu tanpa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadirin, kalau kita mau hitung-hitung nikmat Allah, kata Allah, la tuhsuha. Ini do kebaca. Allah sudah tegaskan, kalau mau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha. Jangankan mau dibayar, dihitung aja tidak bisa. Boro-boro mau bayar nikmat Allah, dihitung pun tidak bisa. Jangankan dihitung, diingat pun tidak bisa. Makanya Allah sering sindir, Pak. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Disindir, sebenarnya sindiran ini, Pak. Cuman karena kita nih bebal, kok disindir nih, tertawa tuh lah.
Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang mau kamu dustakan? Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang hadirin. Allah tidak minta kita bayar nikmatnya. Allah tidak minta kita hitung nikmatnya. Allah cuman minta, kalau boleh dikatakan minta, Allah cuman minta kita mensyukurinya saja. Itu pun bukan untuk Allah. Walaupun seluruh manusia ini bersyukur kepada Allah, tidak nambah kekayaan Allah itu, tidak nambah kehebatan Allah, tidak nambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, walaupun seluruh manusia kufur kepada Allah, itu pun tidak mengurangi sedikit pun daripada khazanah Allah. Terus kalau kita bersyukur untuk siapa? Untuk Allah bukan. La in sakartum la azidannakum. Untuk kita kembali. Kalau kamu bersyukur, ku tambahkan lagi. Jadi memang Pak, Masya Allah, luar biasa pengasih penyayangnya Allah kepada kita. Dikasih nikmat yang sangat banyak, kalau kita bersyukur ditambah lagi. Kalau orang berakal Pak, tidak ada pilihan selain bersyukur kepada Allah. Semoga kita semua yang ada di sini terutama menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini Pak sudah dipastikan Allah sebagai uswatun hasanah. Bukan Nabi ngaku-ngaku Nabi nggak ngaku-ngaku Pak, saya ini uswatun hasanah, tidak. Tapi Allah sudah pastikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah. Ada ulama Pak menggambarkan, mentafsirkan ayat uswatun hasanah ini, beliau menafsirkan di dunia ini Pak, ini tafsiran berupa kiasan ya. Di dunia ini kata beliau, orang yang melihat itu cuma Nabi. Selain Nabi itu orang buta. Jadi kita ini Pak ditamsilkan orang buta. Yang melihat itu cuma Nabi. Maka orang buta ini kalau mau selamat, tidak ada cara lain Pak. Dia harus minta tuntunan orang yang melihat. Kalau sesama buta saling tuntun, Pak, ini bebayau kan. Sesama berabal setunjukan, belah, ikuti aku ini tidak berabal pula. Akhirnya salah rabal, salah angua, sesat semua. Maka uswatun hasanah itu Pak bukan salah satu pilihan, tapi satu-satunya pilihan. Tolong dipahami ya. Uswatun hasanah itu bukan pilihan. Boleh ini, boleh itu, boleh ini, boleh tidak. Uswatun hasanah itu satu-satunya idola, satu-satunya panutan, tauladan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ada Pak di pikiran kita Bu, jangan ada di pikiran kita bahwa petunjuk Nabi itu tidak relevan lagi. Ada Pak, ada orang yang mengatakan, oh syariat Nabi itu sekarang sudah tidak relevan lagi. Nah ini nauzubillah min zalik. Kalau sudah berani ngomong ada sunnah Nabi, ada syariat Nabi yang sudah tidak relevan lagi, sudah ketinggalan zaman, sudah kuno, tidak sesuai lagi dengan budaya modern, nauzubillah min zalik. Orang ini sama dengan menentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari Pak kita tetap istiqomah, setia
bertekad sampai mati mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Hadirin, subuh kali ini tema kuliah subuh kita mungkin udah ada yang tahu kan, udah di share di grup ini Pak. Temanya memperkuat ukhuwah Islamiyah. Betul Pak. Nah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Hadirin, dalam surat Al-Hujarat ayat 10, nanti dicek di rumah Bapak Ibu ya. Buka surat Al-Hujarat juz 26 Bu. Ayat 10. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan di situ, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Hadirin, ini misal Pak. Ada raja misalnya Pak, atau ada orang besar. Kalau di mana oke lah, enggaklah bupati ya. Dia mengatakan si fulan ini sanakku. Si fulan ini saudaraku. Kira-kira apa yang tergambar Pak dalam benak kita? Ada bupati memberi pengumuman ini. Si fulan ini sanakku. Si fulan ini saudaraku. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Nah, sepakat kita Pak. Oh, berarti si fulan ini perlu didekatin ini. Nah, karena sanak bupati, sanak jemu penting, jemu besar. Mendekatinnya berarti sama dengan mendekatin bupati. Itu yang ada di benak kita Pak. Maka Pak, innamal mu'minuna ikhwatun ini bukan sekedar pengumuman kosong. Bukan sekedar untuk diketahui, tapi ada konsekuensi di situ. Apa maksud Allah mengumumkan innamal mu'minuna ikhwatun? Dalam hadis sahih Nabi bersabda Pak, al muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya Islam yang lain. Ibu-ibu, bapak, mau tidak mau, suka tidak suka, rela ataupun terpaksa, semua orang Islam itu Pak saudara kita. Walaupun mungkin ada tingkah lakunya yang tidak menyenangkan kita, tapi tetap itu saudara. Ibu-ibu, bapak, seburuk-buruknya orang Islam, tolong diresapi, seburuk-buruknya orang Islam masih jauh lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Saya ulangi, seburuk-buruknya orang Islam masih jauh lebih baik daripada sebaik-baiknya orang kafir. Tapi hari ini maaf Pak gitu ya, kalau lihat orang kafir kaya, takzimnya luar biasa. Tapi kalau ada orang Islam miskin, buntu, hutan tiada, mulai malis gitu. Karena ngapa Pak, pandangan kita memandang orang tuh bukan dari keyakinannya, dari isi dompetnya,
Sehingga hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan hadis tadi jelas Pak, ada konsekuensi daripada bersaudara itu. Ketika konsekuensi ini kita amalkan, disitulah akan datang pertolongan Allah. Karena kata Nabi, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu kalau orang Islam ini Pak sudah berjamaah. Apa yang dikatakan jamaah? Jamaah itu Pak kalau dari segi bahasa betul. Orang berkumpul lebih dari dua itu jamaah, betul. Ibu-ibu jemu di pekan tuh kira-kira lebih jadi dua deh Bu. Kira-kira jemu di pekan. Nah ini hari ini bukan ku tahu kan. Kira-kira jemu di pekan kota tuh lebih jadi dua pun deh Pak. Asakuni pun kira-kira gimana? Kita pastikan ya, lebih ya, jadi dua orang. Apakah bisa kita mengatakan jamaah pekan ku tahu? Jamaah pekan ku tahu. Ya lebih jadi dua. Tidak Pak. Tidak semua yang dikatakan jamaah itu lebih dari dua. Yang dikatakan jamaah itu ibu-ibu walaupun fisiknya berpisah-pisah. Suang di Indonesia, suang di Amerika, suang di Eropa, suang di Afrika, suang di Australia. 5 orang nih Pak fisiknya berpisah, 5 benua. Tapi dia punya satu keyakinan, satu hati. Ini bukan iklan Yamaha Pak, satu hati Pak. Satu hati ya. Satu jazbah, itulah jamaah. Walaupun fisiknya 5 orang ini Pak secara fisik berpencar di 5 benua, tapi hatinya satu, itulah jamaah. Makanya Pak sebelum sholat berjamaah itu kan dipinta imam saf lurus rapat. Itu sebenarnya Pak bukan untuk merapatkan fisik. Kalau dari segi fikih Pak jarang-jarang sah. Waktu Covid dulu Pak kan pernah kita jarang-jarang waktu Covid. Oh jarak sedepah. Sah, betul sah. Itu ndik rapat dalam sholat berjamaah itu Pak sah. Tapi bukan tidak sahnya Pak yang dipinta supaya hati kita ini bersatu. Supaya orang kaya bersatu dengan orang miskin. Supaya alim bersatu dengan orang awam. Supaya pejabat bersatu dengan rakyat. Itulah maknanya berjamaah. Jadi yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama jamaah, bukan kalau orang Islam ini kumpul-kumpul supaya berjamaah, tidak. Kumpul tapi hati pecah, tidak berjamaah. Kumpul tapi iri dengki, tidak berjamaah. Pisah tapi satu hati, itulah jamaah. Lebih bagus lagi kumpul satu hatinya. Maka Allah SWT yang namanya saudara muslim ini Pak, ibu-ibu, ada hak dan kewajiban. Ada tanggung jawab kita sebagai saudara muslim. Yang pertama, saya lihat waktu Pak, sebenarnya banyak. Kalau waktunya cukup dua saja. Yang pertama, kewajiban kita sesama muslim Pak, sama orang beriman ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kata Allah,
sesama orang Islam nih wajib wa ta'awanu, tolong menolong, bantu membantu, baik dalam urusan dunia, apalah lagi dalam urusan akhirat. Tidak boleh Pak orang beriman itu ada perasaan cuek, masa bodoh lah orang, yang penting aku sembahyang. Nggak ngapu pergi jemau, yang penting aku ngaji. Oh tidak boleh, itu bukan prinsip orang beriman. Cuek bebek, nah, tidak peduli dengan orang itu bukan prinsip orang beriman. Kalau dulu Nabi punya prinsip seperti itu Pak, hendak kamu lah nak nyembah berhala, yang penting aku sembahyang. Asap pun itu dia masuk Islam jom Indonesia nih Pak. Kalau Nabi punya prinsip itu dulu, hendak kamu lah. Nak nyembah berhala, nak mabuk, nak berjudi, hendak kamu lah. Yang penting aku bertahamus di Gua Hira. Kira-kira masuk Islam gitu ndek Pak. Asap pun itu ke Islam gitu di Indonesia Pak. Tidak Pak. Jangankan dalam perkara akhirat, jangan dalam perkara agama, dalam perkara dunia saja kata Nabi, tidak beriman kamu kalau kamu tidur dengan perut kenyang sementara tetanggamu tidur dengan perut lapar. Tidak beriman kata Nabi. Itu perkara perut. Bapak ibu-ibu, ini perkara perut. Tidak beriman kamu kalau kamu tidur kekenyangan, tetangga kamu kelaparan. Apalagi perkara akhirat. Dia peduli hendak kamu lah. Yang penting aku sembahyang. Yang penting aku ke masjid. Jangan. Hendak kamu lah, yang penting aku kenyang, kamu kelaparan. Dia beriman. Punya prinsip itu, hendak kamu lah, hendak kenyang, hendak lapar, yang penting aku nyenyak tidur. Apalagi perkara akhirat. Maka tolong menolong, bantu membantu. Makanya ada perintah Nabi kalau ada jemu bujangan, dalak ka jodoh. Ada jemu nganggur, dalak ka kerja wa. Itu perkara perut, perkara dunia. Ada jemu dek sembahyang, ya lebih lagi. Ada jemu dek tahu ngaji, lebih lagi. Lebih lagi. Kalau dalam perkara perut kita disuruh tolong menolong, apalagi dalam perkara akhirat. Ya, urusan ibu-ibu cukup tidak cukup tidak masalah. Kata Nabi, bantulah orang walaupun dengan sebutir kurma. Sebutir kurma itu kira-kira cukup dia Pak. Ini tahu tapi gila nih kok sebut. Bantulah orang walaupun dengan seteguk air. Seteguk air itu nih dokter ngilangi kehausannya, tapi bukan itu yang dinilai. Kepedulian kita, rasa keprihatinan kita dengan saudara kita. Apalagi ini Pak musim bencana di Aceh, di Medan, di Padang. Kalau kita tidak peduli, masa. Karena tadi Pak, yang dinamakan saudara itu bukan yang dekat dengan kita saja, bukan yang serumah. Walaupun berpisah-pisah jaraknya, kalau dia Islam, Muslim, saudara kita. Yang kedua, hadirin, kewajiban kita sesama Muslim adalah untuk saling ingat mengingatkan, nasihat menasehati. Watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Wa aslihu baina akhawaikum. Perintah Allah. Saling ingat mengingatkan, saling nasihat menasehati. Karena Pak, Ibu-ibu, sudah fitrahnya semua manusia itu pelupa.
lupa, salah, khilaf itu pakaian manusia. Jangankan kita Pak, Nabi saja pernah lupa. Nabi pernah Pak dalam sholat lupa ayat. Pernah Nabi itu dalam sholat lupa ayat. Maka ada sahabat mengingatkan. Setelah sholat Nabi bertanya, siapa yang ingat aku tadi? Ubay bin Ka'ab yang mengingatkan Nabi ini Pak, cemas, takut. Karena maaf Pak, manusia ini kan punya ego. Kadang-kadang Pak jemaah itu kalau diingatkan marah. Ustadz tuh Pak kalau salah diingatkan egonya naik juga. Allah ngajin dia ngingat-ngingatkan aku, agak naik egonya. Coba Pak kira-kira kalau guru diingatkan murid, asa pun naik guru tuh ini emosinya. Apa? Awak baca aku nilang aja kau. Banyaklah timbal. Nah dia ini takut Pak, jangan-jangan Nabi bertanya siapa yang mengingatkan saya tadi. Nabi dalam posisi marah. Padahal tidak, Nabi memang sengaja nanya. Akhirnya Ubay bin Ka'ab ngaku, saya ya Rasulullah. Kata Nabi, memang aku tuh lah, firasat aku memang kabar mengingatkan. Karena Ubay bin Ka'ab ini Pak digelari Nabi qori terbaik umat ini. Qori terbaik adalah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Jadi memang Pak dari dulu tuh ada spesialis, ada fakultasnya tilawah. Qori itu ada fakultas fikih. Dari zaman Nabi itu sudah dibuat, Pak. Ada fakultas ilmu waris, ada fakultasnya. Ini kalau mau tahu tentang warisan tanya sama orang ini. Ada fakultas tafsir. Kalau kamu mau tahu tafsirnya Al-Quran sama orang ini. Nabi nunjuk orang-orang itu Pak. Itu kan ibaratnya spesialis gitu kan. Memang hampir seluruh sahabat itu tahu Pak. Cuman yang spesialisnya itu Nabi tunjuk-tunjuk. Jadi Ubay bin Ka'ab ini Pak spesialis qiraah Quran. Kalau mau belajar ilmu tajwid sama dia, Ubay bin Ka'ab. Jadi sematalah Nabi saya pernah lupa, pernah salah. Turunnya surat Abasa itu kan karena kekeliruan Nabi, kesalahan Nabi. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu turun ayat itu asbab kekeliruan Nabi. Apalah lagi kita maksudnya. Apalah lagi kita Pak Ustadz, orang tua, guru, pemimpin. Itu pasti ada salah, ada khilaf, ada lupa. Maka watawa, saling itu kan bukan satu arah Pak. Saling itu dua arah. Kadang kita mengingatkan jemaah, kadang kita pun diingatkan orang. Jadi jangan emosi, jangan marah. Makanya Umar bin Khattab itu Pak ketika dilantik jadi khalifah, pidatonya yang pertama Pak, yang saya butuhkan adalah orang yang kalau saya lupa mengingatkan saya, kalau saya salah meluruskan saya. Bukan yang saya butuhkan yang mau menjilat saya, yang muji-muji saya, tidak. Jadi yang diangkat jadi menteri-menteri Umar itu Pak, orang-orang dekat Umar itu bukan yang tim suksesnya, bukan. Tapi orang yang mau mengingatkan saya ketika saya lupa. Orang yang mau membetulkan saya, meluruskan saya ketika saya salah. Karena itulah Pak, sebenarnya teman sejati itu. Teman sejati itu, kawan sejati itu itulah yang mau mengingatkan kita ketika kita lupa.
Aku pernah Pak diingatkan orang tua kan. Dulu pernah aku baca, kalau sedang sholat tuh baca Pak pelan-pelan lama-lama. Ini kurai Pak Imam nih, ngapa? Au diri kamu masih muda, lemak lama-lama sholat. Kami lah tua nih. Paling tua nih lagu rah ya kan. Pinggang lah ini ya. Ini baca dia cepat sedikit sholat tuh, jangan lama nih. Jadi berubah Pak agak cepat. Datang lagi yang nol. Baca nih sholat tuh jangan lu dikejar. Lu tak kuat dia ngejar itu cepatnya. Kami ini dek khusyuk, mau cepat-cepat lah itu. Terima Pak. Memang itulah. Nabi itu Pak kalau sedang sholat ada yang iya, ada yang batuk itu. Nabi menganggap peringatan itu, tengulan. Walaupun memang dia udah iya mungkin ya, sedang iya. Tapi ketika sedang sholat ada oi, langsung Nabi ada peringatan. Itu pun enggak sebenarnya tengolnya, jadilah iya saja kan. Kalau kepanjangan tuh Pak jadilah iya saja. Saling ingat mengingatkan. Biasa saja Pak di dalam Islam itu pemimpin diingatkan dengan makmumnya, biasa aja. Orang kaya diingatkan sama orang miskin, biasa saja Pak. Orang tua diingatkan sama anak. Pernah Pak sejarah masuk Islamnya Ammar bin Jamuh itu gara-gara anaknya Pak. Anaknya nih menurut aku keren. Jadi Ammar bin Jamuh nih Pak nyembah kan, kafir nyembah patung Pak. Oleh anaknya ini kan ditunggu langsung Pak. Tengah malam patung bapaknya ini dimasukkan ke got, masuk ke pelembahan. Pas akad pagi nak nyembah, ya mana Tuhan kami tadi? Tuhan aku tadi mana? Berdadalah, iya lah masuk sirin. Diambil lagi, dibersihkan lagi. Malam kedua Pak, dicoba lagi anak orang ke got. Akhirnya pas bertemu lagi, dibersihkan. Dinjuk pedang patung ni tadi. Kata Ammar bin Jamuh, kalau ada jemu malam kalau nak capak kakak pagi, bunuh. Ini aku ngejuk pedang. Tapo Pak. Malam ketiga ngulang, tercapak lagi ke tiring. Bingung dia ni. Apa ini? Lah tunjuk pedang masih dicapak lah. Kata anak, itulah nando Tuhan kamu tunjuk pacak tapa-tapa. Lah dinjuk pedang dia baca, dia nolong diri. Apa nak nolong bapak? Nolong dirinya sendiri aja dia baca patung ni. Apalagi nolong bapak. Akhirnya sebab itu Pak masuk Islam bapaknya ngenian pulau bigal lah tu. Biasa Pak. Sehingga tak ingat mengingatkan, nasihat menasihati itu ya harus jadi budaya. Nggak boleh singkul, segan, jangan. Walaupun memang ada aturannya dengan bil hikmah, dengan bijaksana, jangan pulau terlalu kasar. Pernah Pak Hasan Hussein, cucunya Nabi itu, melihat ada orang tua yang cara berwuduknya salah. Cara berwuduknya salah. Tapi ini kalau disalahkan cuma wow. Bagi dia marah. Akhirnya Hasan Hussein ini Pak sepakat. Kaba cecak ngambil uduk di samping bapak tadi, tapi salah kah? Entah aku kalau nengol kah? Langsung. Jadi Hussein Pak ngambil uduk di sebelah bapak tadi, sebelah gek tadi, tapi disalahkan dia dengan Hussein, sebagaimana salahnya bapak tadi. Mulai Hasan nengol, woi Sen, salah cara kamu tu berwuduk. Dia itu aja kan Nabi. Datuk kita dulu ngajari ini cara berwuduk. Wih itu, akhirnya diubah Pak. Kayak tua tadi kan nginak jak samping. Wih berarti aku tadi salah pula. Bil hikmah. Ada suatu ketika ibu-ibu bapak Umar bin Khattab sedang ceramah lo inilah. Tiba-tiba ada satu orang jamaah kentut Pak.
Rengah itu, kedengaran galau satu jamaah. Tuh. Umar bin Khattab keruan, yang kentut itu siapa? Keruan. Tapi untuk menjaga, mengingatkan tapi menjaga hati saudara muslim, kata Umar, kita gegalau yang ada di sini, wuduk lagi. Berwuduk lagi. Seharusnya Pak, yang berwuduk lagi itu jadilah yang kentut tadi ya sekolah. Nah, apa gegalau ngulang wuduk lagi? Yang lain kan dek batal. Dari segi fikih yang lain dek batal, betul. Tapi dari segi Pak kesatuan hati, ala kemaluan dia suang itu tadi. Kamu dia cuma duduk sesuai apa? Duduk lagi. Ya ala kemaluan dia suang Pak. Baca jadi perangguan dia mau sampai mati ya supaya woi pengetut. Akhirnya Pak wuduk galau lagi orang. Semua jamaah berwuduk lagi. Kenapa seperti itu Pak? Itulah hikmah. Jadi yang kentut tadi ini tersinggung nian, kemaluan nian kan keseramian. Tapi tetap nasihat menasihati harus dijalankan. Terakhir mungkin cukup 3. Banyak sebenarnya Pak. Kewajiban kita sesama muslim. Yang ketiga untuk saling doa mendoakan. Mendoakan. Saling mendoakan. Doa silahul mukminin. Doa ini senjatanya orang beriman. Tidak ada Pak senjata yang lebih canggih, senjata yang lebih mumpuni, senjata yang lebih hebat daripada doa. Cuman hari ini kita orang Islam sudah melupakan senjata kita. Kita masih lebih yakin dengan nuklir, masih lebih yakin dengan sains dan teknologi. Kenapa kita kalah? Wajarlah orang tua maju teknologinya. Cuma tuh punya nuklir, kita belum. Wajar kita kalah. Tidak. Kita kalah. Di antara penyebabnya kita tidak minta bantuan Allah. Padahal Allah sudah berjanji Pak, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku pasti kunjung. Cuman kita tidak gunakan senjata ini Pak. Allah pastikan Pak, berdoalah pasti kunjung. Kamu pasti itu kan Pak. Yang pastikan ini Allah, jaminan. Cuman maaf, kita ini lupa dengan senjata kita. Lupa. Awak diinjak senjata paling padek, lupa. Makanya Pak, Nabi mengatakan, kalau kamu bertemu saudara muslim kasih salam, doa. Kalau kamu mau berkasih sayang, kata Nabi, afsus salam, sebarkanlah salam. Salam kan doa. Salam kan doa. Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, kan doa. Doa. Bahkan kata Nabi Pak, ada hadis sahih mengatakan, salah satu kuluhum dominun ala Allah. Ada 3 amal yang apabila ketiga ini kita kerjakan, kata Nabi, dominun ala Allah. Kamu akan dijamin oleh Allah. Jamin apa? Di dunia dijamin keberkahan rezekinya, di akhirat dijamin masuk surga. Salah satunya Pak, kata Nabi, man dakhala baitihi fasallamu. Siapa yang masuk ke dalam rumahnya, beri salam. Hari ini Pak, kita nganggap ngenjuk salam itu kalau ke rumah jemaah saja. Kamu ke rumah surang tak ngaku salam-salam nih. Rumah-rumah awak surang. Padahal Nabi menekankan Pak, rumah sendiri. Man dakhala baitahu fasallamu. Siapa yang masuk ke rumahnya, bukan ke rumah orang lain. Nah, kalau ke rumah jemaah lain ya jelaslah. Wah, nyelonong saja. Pajak kena kapak gitu Pak. Ke rumahnya sendiri, fasallamu, kasih salam. Walaupun di rumah tuh kosong, tidak ada penghuninya. Dia jemaah Pak. Di rumah tuh kosong-kosongnya, dia jemaah. Tetap kata Nabi, berilah salam.
Maka Pak, salam ini doa. Saling mendoakan. Ada satu orang Pak sahabat Nabi, 3 hari berturut-turut Nabi mengatakan orang ini ahli surga. Hari pertama kata Nabi, nak ngina ahli surga, nginaklah jemu ini. Hari kedua Nabi ngicek lagi, kamu nak ngina ahli surga, nginaklah jemu ini. Hari ketiga Pak, kalau nak masuk surga, nginaklah jemu ini. Ada seorang sahabat Nabi penasaran, tapu padik jemu ini. 3 hari berturut-turut dijamin masuk surga, tapu padik jemu ini. Datang dia Pak, nyelidiki jemu itu tadi. Tapu amalan dia. Sedekah nidau, ngaji nidau, tahajud nidau, biasa saja. Biasa, tidak ada amalannya yang istimewa. Tidak ada. Biasa-biasa saja. 3 hari Pak menginteli jemu tadi. 3 hari 3 malam menyelidiki orang tadi. Tidak ada amalannya yang istimewa. Akhirnya nyerah dia. Bertanya langsung. Kabar nih dijamin Nabi masuk surga 3 hari berturut-turut. Itu apa amalan kabar nih? Aku ngina ini biasa saja. Ini mulu padek-padek unian. Akhirnya kata orang ini tadi, Pak, aku sebelum tidur punya amalan khusus mendoakan semua orang Islam. Itulah Pak, amalannya bukan. Ini dok ruan dengan mau. Aku setiap hari, setiap malam sebelum tidur selalu mendoakan orang Islam. Makanya Nabi itu Pak, ibu-ibu setiap berdoa dia pernah luput dari doa Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Selalu Nabi doa. Mendoakan. Hari ini Pak kita kurang mendoakan saudara muslim. Kadang-kadang jangankan saudara muslim yang jauh. Dalam keluarga kita pun kita tidak mendoakan. Jarang kita mendoakan istri kita, jarang kita mendoakan anak kita, adik kita, kakak kita, jarang. Yang hafal di otak kita nih, banyakkan rezeki. Apabila di langit turunkan, apabila di bumi keluarkan, apabila jauh dekatkan, apabila dikit banyakkan. Itulah yang hafal di otak. Cuma rezeki itulah. Bukan dek, boleh ya, bukan. Cuman akhirnya Pak, kecintaan, rasa kasih sayang dengan saudara muslim itu berkurang. Berkurang. Akhirnya timbul saling hina, saling caci. Bahkan lebih parah lagi saling mengkafirkan. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin, 3 perkara tadi masih banyak sebenarnya. Mari Pak, kita berusaha menunaikannya sehingga ukhuwah Islamiyah kita ini menguat, meningkat. Ketika Pak orang Islam ini kuat, bersatu, maka dia akan kokoh. Ketika bercerai, walaupun badan bersatu, tapi hati bercerai, maka akan runtuh. Jadi jangan fokus Pak ke orang kafir, jangan fokus ke senjata orang kafir. Hari ini kita fokus senjata orang kafir, kita punya senjata tidak kita pakai. Kita fokus mempersatu, memperkuat ukhuwah Islamiyah, karena di balik itu yadullah, akan turun pertolongan Allah. Kalau Allah sudah tolong, tak ada Pak kekuatan lain yang bisa mengalahkan kita. Jangankan jemu kafir, setan aja ndik masing-masing. Kalau Allah sudah nolong kita, jangankan jemu kafir, setan pun ndik berani masing. Dalam riwayat tuh Pak, setan itu kalau Umar bin Khattab melewati suatu lorong, itu 40 hari 40 malam Pak, setan ndik berani lewat di jalan itu. Jangankan badak-adapan, embau Umar pun dia takut. Setan itu Pak. Padahal dia kinaan setan tuh kan. Nah, kenapa? Itu tadi Pak, kekuatannya. Memang Umar tuh kina garang Pak, ganas. Tapi sebenarnya beliau dengan sesama muslim, orang yang
paling penyayang. Tiap malam dia ronda mencari orang yang kelaparan. Bertemu ibu-ibu, anak nangis, masak batu. Ngapa nangis anak dia ini, Bu? Lo makan. Terus yang di tanah apa, Bu? Ya batu. Ini tanggung jawab pemimpin, kata ibu tadi. Ya lo apa pemimpin pacak keruan di kelaparan? Ya itu tugas pemimpin. Dia baca. Harus keruan dia. Akhirnya Pak Umar balik, mata gendong, mata dipikul surang. Ada pembantunya ndak nulung. Nengkelaku mikul kamir, nengkelaku mikul Pak Ketua. Kapan ndak mikul? Dosa waku keluar akhirat. Ya ni dah. Amal itu jangan cak-macak. Kelaku mikul surang. Nanak surang, niup tegeng surang Umar bin Khattab. Setelah anak-anaknya makan bergembira, kata ibu itu tadi, Ka'bah ini lebih layak jadi pemimpin daripada Umar. Ka'bah ini lebih cocok jadi pemimpin daripada Umar. Pada Umar pula. Akhirnya kata Umar, Bu, akak pagi diri ke kantor bupati. Bertemu ngaku kelau. Ini dah dia nyombong, Pak. Ayah aku lah Umar ini. Ka'bah pergi ke kantor, bertemu ngaku kelau. Jadi ibu bapak, mari 3 perkara tadi kita berusaha sehingga insya Allah Pak persatuan kita lebih kuat, lebih mantap sehingga insya Allah pertolongan Allah bersama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kencang juga Mas. Paling ganti. Itu sesama mulai sini Ustaz. Terima kasih. Kita sesama mulai maka menuju ke depan. Langsung saja Bapak Ibu menuju ke depan untuk sarapan.